Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 12 Agustus 2021 bersama saya Fadil Sulawesi. Selama beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Amerika Serikat memimpin latihan militer kerjasama dengan pelatihan Asia Tenggara SEACAT di Singapura. Latihan militer yang memasuki tahun ke-20 itu dimulai pada Selasa 10 Agustus 2021 dan melibatkan angkatan laut dari 21 negara. Mereka yang bergabung dalam latihan militer tersebut termasuk Australia, Bangladesh, Brunei, Kanada, Prancis, Jerman, India, dan Indonesia. Selain itu, negara yang bergabung adalah Jepang, Malaysia, Maladewa, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Vietnam. Dalam sebuah pernyataan Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan, latihan tahun ini mencakup 10 kapal dan lebih dari 400 personel. Latihan tersebut dirancang untuk mendorong negara-negara menggunakan kekuatan maritim mereka dalam meningkatkan pemahaman tentang lingkungan operasional, membangun kapasitas untuk misi dukungan kemanusiaan, dan menegakkan hukum dan norma internasional. Selama latihan SEACAT, sebuah pos operasi di International Fusion Center di Singapura akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, krisis, dan berbagi informasi. Hal itu karena Angkatan Laut yang berpartisipasi dalam simulasi untuk melacak kapal dagang yang mencurigakan di seluruh Laut Asia Tenggara. Apa motif politis Amerika Serikat dalam ajang SEACAT tersebut? Apakah Amerika Serikat menyiapkan para mitranya untuk konfrontasi militer dengan China? Apakah proyek kerjasama militer Amerika Serikat dengan ASEAN dan dunia muslim merupakan ancaman bagi entitas, umat, dan masa depannya? Pemirsa, untuk membahas topik ini kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Umar Syarifuddin. Assalamualaikum Bung Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Fatih. Bung Umar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Bung Fatih juga sehat dan happy. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bung, langsung saja di pertanyaan pertama pada diskusi kita di Kabar Petang hari ini. Sebenarnya Bung, latihan militer bertajuk kerjasama dan pelatihan Asia Tenggara atau disebut SEACAT tadi itu di bawah komando Amerika Serikat sedang berlangsung di Singapura dan secara online melibatkan angkatan laut dari 21 negara, Bung. Apa sebenarnya motif politis Amerika Serikat dalam ajang SEACAT tersebut? Silakan. Ya, terima kasih. Saat ini kita bisa melihat Amerika Serikat saat ini berupaya untuk mengepung China dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN, termasuk negara-negara di Asia Pasifik, kemudian secara bertahap membangun hubungan dengan Indonesia, termasuk Jepang, ada Vietnam. Kalau Australia kan hubungannya sudah lama ya. Cukup baik ya Amerika dengan Australia, termasuk Korea Selatan ya. Dan Amerika Serikat pada intinya berusaha untuk mengokohkan posisinya melalui program SEACAT ini dalam menghadapi pengaruh Cina. Jadi di sisi lain Indonesia seperti tetangganya ya yang menginginkan investasi Cina, tetapi di sisi lain juga Indonesia berusaha untuk mengcounter pengaruh Cina. Meskipun ada klaim teritorial oleh Cina, tentu Cina sendiri juga cukup berhati-hati dalam menyentuh wilayah perairan Indonesia. Tetapi jelas itu semua akan memiliki implikasi yang cukup strategis, yang cukup besar ya terhadap negara Indonesia atas berbagai strategi baik Cina maupun Amerika Serikat. Jadi Washington sendiri merasa berkepentingan kepada negara-negara ASEAN, termasuk negara-negara Asia Pasifik melalui program latihan militer bersama baik secara online maupun offline, dan latihan itu bagi Amerika
termasuk bagian upaya untuk menguatkan kemitraan Amerika terhadap negara-negara sekutu ini, dan termasuk Amerika memperhatikan khusus Indonesia, ya Indonesia ini sebagai sasaran bisnis Amerika Serikat, baik itu terlihat ya ada peluang perdagangan dan investasi di pasar yang secara historis sangat menguntungkan ya bagi bisnis asing. Jadi kita melihat adanya dinamika ya porsi perdagangan dan investasi Amerika Serikat mungkin juga dinamis pula ya dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini ya. Akan tetapi di negara-negara ASEAN termasuk Indonesia hampir tidak ada penolakan terhadap pengaruh kultur Amerika Serikat, meskipun Indonesia juga sering keberatan atau menolak secara eksplisit politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena itu memang program-program Amerika Serikat yang secara intensif saat ini maupun di masa yang akan datang tentu saja perlu kita waspadai. Karena kerjasama itu bukan merupakan kerjasama yang tulus, tetapi Amerika Serikat sendiri kita ketahui sebagai negara imperialis modern ya. Begitu, Bung. Baik, Bung Umar, apakah dimensi politis latihan-latihan tersebut berhubungan dengan meningkatnya eskalasi tensi antara Amerika Serikat dengan Cina, khususnya di kawasan Asia Pasifik? Terlebih dalam kasus klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan yang merupakan kawasan atau daerah warisan perikanan tradisional Cina, serta hubungan yang sedikit menaikkan dinamika kedagangan di kawasan LCS. Bagaimana, Bung? Ya, kita cermati memang sejak dekade 60-an abad lalu Amerika Serikat memang telah khawatir ya atas munculnya Cina sebagai kekuatan global. Jadi Amerika berusaha untuk melemahkan ambisi-ambisi Cina dalam permasalahan-permasalahan regional, di samping upaya Amerika untuk membatasi perluasan militeristik Cina itu sendiri. Jadi Amerika juga berupaya secara sistematis untuk membangun kemampuan negara-negara tetangga Cina, termasuk India ya, dan Pakistan, baik secara sipil maupun militer untuk menghadapi Cina di masa yang akan datang. Jadi politik yang digunakan Amerika dengan pemerintahan India, apakah mereka itu pro Inggris maupun mereka anti Amerika. Jadi mereka Amerika ini menggunakan cara yang sama, yaitu berusaha untuk menguatkan India karena ke depan akan digunakan untuk memukul memukul Cina sesuai dengan porsi yang diinginkan oleh Amerika Serikat sendiri. Sehingga kalau kita melihat Cina hari ini dan pada tahun-tahun belakangan ini memang melakukan pergerakan-pergerakan yang cukup intens, sehingga semua pergerakan itu kita simbolkan memang untuk menggagalkan upaya Amerika Serikat mengisolir Cina dari para tetangganya dan menampakkan Cina sebagai negara musuh. Sehingga Amerika memang selalu memprovokasi ketegangan terus-menerus antara misalkan India dengan Cina, antara Filipina dengan Cina, antara Jepang dengan Cina, dengan jalan menciptakan masalah-masalah baru dan terus-menerus di antara banyak negara ini, sehingga manuver politik Cina yang misalkan mau mendekat ke India, mau mendekat ke Jepang, mau mendekat ke Korea Selatan, mau mendekat ke Filipina, tentu saja itu menjadi cukup rumit karena Cina juga harus memadamkan api ketegangan yang ingin dinyalakan Amerika atas negara-negara sekutu Amerika, baik itu India, Jepang, ataupun Filipina, contohnya ya. Kalau kita melihat Laut Cina Selatan, memang hari ini menjadi rebutan banyak negara, khususnya antara Amerika Serikat dan Cina ya. Letaknya memang strategis sebagai jalur perdagangan dunia yang akan menghasilkan keuntungan bagi negara yang menguasainya. Sehingga selain kandungan kekayaan sumber daya alam yang cukup besar ya di Laut Cina Selatan, tentu saja kita melihat bahwa apa yang terkandung di dalam Laut Cina Selatan termasuk geoposisinya itu cukup menjadi pemicu sengketa di kawasan regional. Dan Amerika dan Cina memang sama-sama mengincar Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Jadi ada istilah Malaka Dilema ya. Jadi Malaka memang selat yang paling sibuk setelah Hormuz saat ini, dan adanya peningkatan perdagangan pelayaran merupakan keniscayaan ya. Seiring gegap gempita dinamika kebutuhan maupun kepentingan pribadi dari baik itu kawasan regional ASEAN maupun negara-negara bangsa di dunia, khususnya adalah negara besar seperti Amerika Serikat. Sehingga Malaka Dilema ini
merupakan persoalan kunci ya untuk jaminan pasokan energi Cina, mengingat 80% impor minyak Cina itu melewati Selat Malaka. Sehingga kita bisa katakan bahwa Selat Malaka ini menjadi selat basah tanda kutip ya, karena menjadi urgen bagi kelanjutan ekonomi baik itu Paman Sam dan Paman Mao ya, baik itu Amerika maupun Cina. Sehingga Cina pun hari ini menerapkan konsep string pearls ya. Jadi berusaha untuk mengamankan suplai energi, dan konsekuensi yang dibutuhkan adalah tentu saja meningkatkan kualitas dan kuantitas militernya itu lebih modern lagi dan lebih progresif ya, untuk bisa menjangkau seluruh tantangan yang ada di hari ini maupun di masa yang akan datang, terutama untuk menghadapi seluruh manuver dan provokasi Amerika Serikat di kawasan ini. Begitu, Bung. Baik, Bung Umar, apakah proyek kerjasama militer yang dilakukan dengan ASEAN itu adalah ancaman bagi entitas umat Islam dan masa depannya? Ya, kalau kita lihat Amerika hari ini dan melalui berbagai program di masa-masa sebelumnya, Amerika memang berusaha untuk menguras negara-negara sekutunya secara finansial maupun militer ya, untuk melanjutkan perang yang tidak berakhir ya, yang tidak pernah berakhir, baik itu terhadap umat Islam ataukah terhadap ancaman potensial, misalkan adalah misalkan Rusia maupun misalkan Cina ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Amerika Serikat sangat membutuhkan aliansi yang cukup besar yang dipimpin oleh negara sekutunya, dan orang biasa memanggilnya sebagai bonekanya ya, di berbagai kawasan, baik itu di kawasan Timur Tengah dan termasuk di kawasan Asia Pasifik. Dan yang berikutnya, Amerika memprovokasi aliansi-aliansi ini untuk melakukan berbagai operasi peperangan yang mengharuskannya untuk membayar semua biaya perang. Kemudian aliansi ini digunakan dan ditunggangi oleh Amerika Serikat sesuai dengan narasi imperialisme Amerika Serikat. Karena itu kita tentu saja mengingatkan kepada para perwira militer, para jenderal yang mukhlis khususnya di dunia Muslim, agar mereka betul-betul takut kepada Allah dan Rasul, dan berhati-hati jika mereka terlibat aliansi bentukan Amerika ini. Jangan sampai Amerika memprovokasi terjadinya kekacauan dan chaos di berbagai kawasan. Sementara mereka menggunakan senjata itu ya dananya juga dari rakyat. Dan menjadi ironis jika mereka diprovokasi oleh Amerika, senjatanya dananya dari umat, dan mereka menumpahkan darah umat itu, yaitu umatnya dari Nabi tercinta, yaitu Muhammad SAW. Dengan demikian kita melihat proyeksi berdirinya pangkalan militer asing, yaitu Amerika Serikat di kawasan ASEAN, tentu patut kita waspadai. Jadi pangkalan militer itu bukti adanya kolonialisme dan konfliknya di sebuah negara, dan ini merupakan titik awal ya untuk memerangi berbagai gerakan umat yang menginginkan kemerdekaan, yang menginginkan kemandirian, yang menginginkan lepas dari narasi kolonialisme modern. Tentu saja keberadaannya menjadi ancaman bagi entitas umat dan masa depannya. Untuk itu keberadaannya memang harus dibersihkan sejak akarnya. Keberadaan seluruh narasi global dari negara-negara kapitalisme modern hari ini, khususnya contohnya adalah Amerika Serikat. Karena tentu saja kita sebagai negara yang berdaulat, sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, tentu saja menginginkan agar negeri kita adalah negeri yang betul-betul independen dan tidak diintervensi oleh negara-negara yang menginginkan keburukan atas negeri kita. Begitu, Bang, jawaban dari saya. Bung Umar, lantas bagaimana pandangan Islami terkait kerjasama militer yang dilakukan oleh para penguasa Muslim hari ini dengan Amerika Serikat? Ya, baik, Amerika Serikat memang kerap sekali ya menawarkan berbagai kerjasama militer dengan banyak sekali negara, terutama negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim secara geografis. Memang bagi Amerika memang sangat strategis, ya. Misalkan Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, ya kan, termasuk Indonesia, ada Arab Saudi, Turki, dengan dalih menjaga keamanan di kawasan dan penanggulangan terorisme. Kalau program SIGET itu Amerika tetap saja argumentasinya memang untuk mengamankan Selat Malaka dari unsur-unsur yang berbahaya ya kan, maupun di area Asia Pasifik.
Tetapi kita melihat bahwa kehadiran militer Amerika Serikat di negeri-negeri Muslim tidak pernah membawa keamanan bagi penduduknya. Justru sebaliknya menciptakan banyak sekali teror dan kerusakan serta pembunuhan bagi warga setempat. Contohnya apa yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Ya, untuk menggambarkan hal ini. Jadi kita melihat kalaupun adanya perjanjian atau aliansi, hendaknya kaum muslimin betul-betul melihat apakah aliansi itu efektif dan aliansi itu sesuai dalam tinjauan syar'i. Kalau kita melihat faedah dari perjalanan sirah Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara dalam mengadakan perjanjian militer, maka kita bisa melihat bahwa siapapun boleh seorang kepala negara muslim itu melakukan kerjasama militer dengan negara lain, tetapi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin, dan tidak bisa membahayakan keberadaan kaum muslimin. Dan yang berikutnya adalah aliansi itu atau kerjasama itu memang wajib menunaikan perjanjian dengan negara yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan klausul yang betul-betul disepakati, sekalipun itu adalah negara non-muslim. Sehingga mereka pun juga tidak boleh melakukan pengkhianatan. Karena Islam menginginkan agar setiap perjanjian itu adalah perjanjian yang lurus. Tidak boleh ada pengkhianatan dalam perjanjian. Tetapi kalau kita lihat terkait kerjasama militer yang dilakukan oleh pemerintahan di dunia muslim dengan Amerika Serikat, memang umat Islam seharusnya betul-betul waspada dan memperhatikan fakta penting seputar kebijakan militer pemerintahan Amerika Serikat ya selama ini, khususnya di dunia Islam yang itu tidak lekang dari berbagai narasi penjajahan dan imperialisme. Sehingga secara faktual Amerika Serikat hari ini adalah negara yang terlibat langsung dalam memerangi negeri-negeri muslim. Jadi statusnya adalah kafir harbi muhariban fi'lan. Jadi ada puluhan ribu tentara Amerika Serikat terus dikerahkan untuk dimobilisasi di beberapa negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Irak dan Afghanistan, dan termasuk Bangladesh dan juga Pakistan ya. Dan dalihnya dalam rangka membantu pemerintah negara-negara tersebut dalam memerangi terorisme. Namun pada faktanya ada banyak ribuan rakyat sipil yang tidak berdosa berjatuhan menjadi korban peluru-peluru panas tentara Amerika Serikat. Sehingga secara terbuka kita juga melihat bahwa rezim Amerika Serikat hari ini memang terus mendukung penuh berbagai perjanjian yang dilakukan dengan Israel terhadap negara Palestina. Penjajahan itu terus didukung oleh Amerika Serikat. Dan semua penguasa negeri muslim hari ini pun juga menyadari betul atas kemunafikan dan standar ganda dari yang dilakukan oleh rezim Amerika Serikat selama ini dalam setiap kebijakan dalam negerinya. Untuk itu, ketika Indonesia, Malaysia, dan kemudian Pakistan dan seluruh dunia muslim, ketika kita menyadari posisi negara muhariban fi'lan seperti Amerika Serikat ini memang tidak layak dijadikan sebagai kawan oleh para penguasa muslim. Sebaliknya memang harus diposisikan sebagai lawan yang mengancam dan membahayakan. Apalagi Amerika Serikat terus melakukan peperangan, dan yang berikutnya tentu saja peperangan yang dijalankan oleh Amerika Serikat saat ini tentu saja dibenci dalam spektrum hukum syariah saat ini. Sehingga umat Islam tetap harus waspada dan khususnya menolak seluruh aliansi bikinan Amerika Serikat, karena itu bagian dari skenario keburukan yang tentu saja tidak lepas dari agenda penindasan kepada umat Islam dan kemudian juga dominasi dan hegemoninya kepada seluruh dunia dalam rangka untuk mengokohkan penjajahan atas nama kapitalisme dan demokrasi yang tentu dalam perspektif dan narasi tunggal Amerika Serikat hari ini. Demikian Bung tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Bung Umar atas waktunya telah hadir di Kabar Petang pada hari ini. Ya, sama-sama Bung. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.